Kita lanjutkan dialog pemirsa, tadi sempat terputus bersama dengan Gus Coy. Tadi Gus Coy katakan kalau sudah beristihad mencalonkan satu orang ya akan diusahakan yang terbaik. Tapi kemudian yang jadi kekhawatiran Gus Coy bahwa sekarang lagi rame juga nih rebut-rebutan koalisi. Bisa saja kemudian Demokrat nanti direbut sama Golkar, bikin sendiri. Nah ini gimana kemudian Nasdem dan PKS? Enggak, kami yakin Demokrat keimanan politiknya tidak tipis ya, tebal. Bahwa Mas Anies adalah pilihan yang paling tepat, bobot bibitnya, bobotnya udah melampaui yang lain-lain, sehingga itu terbaik untuk Indonesia. Oke. Jadi keyakinan kami dengan Demokrat sama dengan PKS. Oke, baik. Karena itu adapun yang lain-lain ada kira-kira pengaruh gangguan itu biasa. Kami yakin itu gangguan, itu tantangan, itu apalah ya. Biasa dalam perjuangan ya. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim melihat apakah kira-kira ini akan ada potensi perubahan peta koalisi? Mungkin saja Demokrat akan merapat bersama Golkar, kemudian tinggallah Nasdem bersama dengan PKS. Apakah potensi-potensi itu ada, Prof. Karim? Saya melihat kerjasama antara PKS, Demokrat, dan Nasdem ini kerjasama yang paling terlembagakan ya, lebih-lebih dengan keputusan untuk mengusung Anies Baswedan itu selain secara internal disepakati juga disambut di mana-mana, itu yang pertama. Sehingga agak sulit untuk mengubah posisi Anies dari capres menjadi cawapres. Yang kedua, apakah koalisi mungkin berubah? Sangat mungkin. Kenapa? Karena koalisi di Indonesia itu bersifat acak. Tidak seperti di negara lain yang berbasiskan ideologi atau political platform, tetapi koalisi di Indonesia itu bersifat esoterik, hanya bisa dijelaskan oleh mereka yang mengalaminya. Tadi Gus Coy menyebut tidak selera gitu ya, pertimbangan strategis, pertimbangan taktis, pertimbangan teknis. Dan kalau kita melihat misalnya sejarah pemilu di Indonesia, pemilu langsung yang sudah 4 kali berlangsung itu, tidak pernah terjadi koalisi antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat, seperti juga tidak pernah terjadi koalisi antara Partai Demokrat dan PDIP, juga tidak pernah terjadi koalisi antara PDIP dan PKS serta PAN. Dan kita melihat juga dari sepanjang pemilu yang 4 itu, PAN dengan PKS selalu bareng gitu. Nah sekarang menurut saya yang masih menimbulkan pertanyaan, itu adalah koalisi yang dibangun oleh Golkar, P3 dan PAN. Bahkan ketika P3 sudah memutuskan mendukung Ganjar, mereka masih mengaku koalisinya masih solid dan rukun gitu ya. Ini solid apanya, rukun apanya gitu ya. Dan saya melihat kerjasama di antara ketiga partai ini, maaf bukan menggunjing karena tidak ada wakilnya di sini, tetapi saya membaca bahwa koalisi ini makin longgar. Kalau mau dibilang koalisi meskipun belum ada dokumennya, kerjasama ini makin longgar, nyaris seperti federatif saja gitu ya, hanya forum untuk berbagi informasi dan lain-lain. Lalu kemana arahnya? Nah itu dia, sulit membaca arahnya karena secara teori tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau kita berasumsi bahwa setiap kerjasama itu didasari oleh pertimbangan yang diyakini oleh partai yang menjalaninya, maka kita akan melihat kecenderungannya. Yang pertama, Golkar agak susah ke Demokrat karena tidak ada presiden sebelumnya. Golkar sangat mungkin mengikuti langkah yang ditempuh oleh P3 bergabung dengan PDIP. Karena ini pernah terjadi pada tahun 2004. Golkar, PPP, kemudian PDIP bekerja sama. Meskipun ini bukan kisah sukses. Nah, lalu kemana PAN? PAN bisa. Justru ini PAN sangat dekat ke Partai Demokrat dan PKS. Karena ketiga partai ini pernah bekerja sama 2 kali. 2004, kemudian 2009. Dan itu mencapai sukses yang gemilang. Mengantarkan Pak SBY sebagai presiden dengan raihan suara yang belum pernah terlampaui sampai sekarang. Baik. Nah, lalu kemana? Apakah Golkar sekarang mungkin ke Gerindra? Sangat mungkin. Juga karena kemungkinan PAN itu dan Partai Golkar Golkar kemungkinan itu nanti akan dibahas ya. gagal, Kemungkinan gitu itu nanti akan saya bahas lagi. Tapi